Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Istilah diaksa, adiaksa, dan dharma diaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sangsekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Staterheim, mengatakan bahwa diaksa adalah pejabat negara pada zaman kerajaan Majapahit, tepatnya saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Diaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para diaksa ini dipimpin oleh seorang adiaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para diaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya, yakni H.H. Junbold, yang mengatakan bahwa adiaksa adalah pengawas atau hakim tertinggi. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit, yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adiaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah Open Bar Ministry. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai magistrat dan officer van justitie di dalam sidang landrat atau pengadilan negeri. Jurisdikti, Geshillen atau pengadilan justisi, dan Hoger Rechtshof atau Mahkamah Agung di bawah perintah langsung dari residen atau asisten residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung, yakni antara lain mempertahankan segala peraturan negara, melakukan penuntutan segala tindak pidana, melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan Hadzaartikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht. Peranan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang Pemerintah Zaman Pendudukan Tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seri Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944, dan Nomor 49 Tahun 1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saiko Hoin atau Pengadilan Agung, Koto Hoin atau Pengadilan Tinggi, dan Tiho Hoin atau Pengadilan Negeri. Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan Republik Indonesia
terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus-menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut undang-undang tentang kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni tahun 1961 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan Menteri atau Jaksa Agung, dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru, ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi kejaksaan yang didasarkan pada adanya keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi sejarah Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada masa reformasi, moto, tugas, dan wewenang kejaksaan.